Masih normal Bu ya? Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alaikum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha tasawwuruna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfirakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama pujian syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali Bu ya di majelis taklim ini. Alhamdulillah kita berapa lama, hampir 2 bulan kita tidak kita istirahat Bu ya. Semoga kedepannya selanjutnya kita berjalan dengan lancar Bu ya, insya Allah. Ibu kelamaan nggak Bu libur 2 bulan? Lama Bu ya, iya. Sayanya betah di Lampung Bu. Betah di Lampung kumpul-kumpul sama cucu. Nggak ada yang ditungguin. Iya. Kitanya nggak ada yang tungguin, nunggu Jumat ngaji gitu ya. Iya. Udah ngomong sama Mbak War itu. Baik Ibu, salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan kepada ajarannya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada ibu-ibu yang telah sudi meluangkan waktu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir hari ini. Semoga kakak ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu akan diangkat derajatnya, yang satu akan digugurkan segala dosa-dosanya. Ibu yang bisa mengangkat derajat apa Bu? Ilmu. Iya, yarfa ilahu zaina amanu kan Ibu. Yang Ibu baca setiap mukadimah Bu ya. Ilmu Bu ya. Gitu. Alhamdulillah. Kita thalabul ilmi itu wajib Bu ya. Thalabul itu wajib. Wajibnya kapan? Selama hayat masih dikandung badan gitu Bu ya. Selama kita hidup itu wajib untuk thalabul ilmi ya. Misalnya ilmu untuk apa? Untuk bekal ke akhirat gitu Bu ya. Maaf Ibu. Kita semuanya semangat untuk mencari kehidupan di dunia. Kita juga jangan kalah Bu ya, semangat untuk mencari kehidupan di akhirat. Sebab kehidupan di akhirat itu Ibu kekal abadi Bu ya. Oleh karena itu mencari bekalnya ya harus lebih semangat lagi daripada mencari bekal untuk dunia. Insya Allah. Gitu Bu ya. Wajibnya seperti sholat apa enggak tuh Bu? Ilmu, iya Bu. Sama ya? Iya sama gitu ya. Iya sama. Kewajiban untuk hidup. Sebab semua kita gerak-gerik kita, ibadah kita, perkataan kita itu sehari-harinya itu ada di Al-Qur'an ajarannya Bu ya. Apa? Ke WC aja kan kita ada ajarannya. Masuk rumah ada ajarannya. Gitu. Kan ada acaranya. Iya, semuanya ada ajarannya. Jadi Islam itu bukan hanya fokus kepada sholat aja sama puasa sama haji, bukan Bu ya. Kehidupan kita itu ada hukum-hukumnya Bu ya. Hukum-hukumnya ada di Al-Qur'an gitu ya. Oleh karena itu oleh karena itu wajib mempelajari Al-Qur'an itu wajib.
Seperti di surat An-Nur itu, pelajaran-pelajaran adab Bu ya, itu wajib untuk kita amalkan, untuk kita pelajari, untuk kita amalkan di surat An-Nur itu Bu ya. Ketok pintu aja, kalau udah 3 kali enggak nyautin ya udah. Ada tamu umpamanya jadi dibukain pintu, kita nggak boleh berdiri aja di depan pintu, kita harus ke pinggir pintu. Itu Al-Quran Bu, itu Al-Quran yang mengajarkan itu Bu ya, seperti itu. Orang kadang banyak nyepelein. Terus sholat masih mending pada iya, tapi kalau soal masalah iya, nah itu soal kehidupan hari-hari itu Bu ya, yang harus kita kalau iya, jadi bukan hanya sholat, bukan hanya puasa aja Bu ya. Pelajaran Al-Quran tuh kehidupan manusia itu dari bangun tidur sampai mau tidur itu ada aturannya, ada hukum-hukumnya Bu. Hukum itu apa sih Bu? Hukum itu aturan Bu ya, jadi ada hukum-hukumnya, ada aturannya. Kalau kita enggak belajar ya kita nggak tahu ada dalam kehidupan hari-hari Bu ya, gitu. Baik, kelamaan. Mukadimahnya kelamaan. Baik, kita lanjut kepada ayat 1 surat Luqman Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bi Bu ya. Bi itu dengan bi ismi ya. Bis itu ada 2 kalimat Bu ya. Bis itu ada 2 kalimat. Bi dengan ismi Bu ya. Bi-nya dengan, isminya nama Bu ya. Jadi bis itu ada 2 kalimat. Yaitu apa Bu? Bi-nya dengan, isminya nama gitu ya. Bismillah gitu ya. Isminya itu gitu Bu ya. Kemudian bismillah yaitu Allah ya, dengan nama Allah ya. Ar-Rahman ya. Nah, kalau kita biasanya lanjut bismillahirrahman, tapi kalau satu-satu ar-Rahman. Ar-Rahman nggak boleh ar-Rahman Bu ya. Ar-Rahman gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. Sebab di situ tidak ada sidah Bu ya. Ar-Rahman itu yaitu apa Bu? Maha pengasih ya. Pengasih siapa yang dikasih? Semuanya. Makhluk Allah tuh sama Allah semuanya dikasih Bu ya. Dikasih rezeki Bu ya. Yang kafir, yang muslim ya. Yang bandel, yang nurut. Kan ada walaupun udah Islam ada yang bandel Bu ya. Banyak Bu ya. Kalau yang bandel nggak mau mempelajari Al-Quran, kalau yang nurut mau mempelajari Al-Quran. Nah, sudah mempelajari kemudian diamalkan gitu ya. Nah, jadi kalau pengasih itu semuanya dikasih, yang bandel yang baik, yang yang kafir yang muslim gitu ya. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim itu yaitu maha penyayang ya. Maha penyayang ini Bu ya, Allah itu punya 100 rahmat Bu ya. 100 rahmat Bu ya. Nah, Ar-Rahimnya itu Ibu hanya untuk orang yang nurut aja sama Allah ya. Orang yang nurut itu apa? Takwa Bu ya. Takwa itu apa? Mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Itu yang Rahim Bu ya. Kapan dikasihnya? Nanti di akhirat Bu ya. Jadi Rahim itu khusus untuk siapa? Untuk orang yang nurut ya, untuk orang takwa gitu Bu ya. Nah, seperti itu, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kemudian kita alif lam mim ya. Alif lam, lamnya itu ini namanya apa Bu? Apa? Tuh ya. Nah, lamnya itu 5 harokat, kemudian masuk ke mim ya, masuk ke mim. Kenapa masuk ke mim? Gini Bu ya, coba Ibu lihatin tangan saya. Alif lam, huruf lam sendiri ujungnya apa? Mim ya. Kemudian ketemu dengan mim, namanya disebut apa? Idgham mim atau idgham mutasil lain gitu Bu ya. Nah, paham Bu ya? Jadi seperti itu. Nah, jadi tergantung di ujung kalimat yang kita baca. Kalau kemudian mana sod ya, sod itu hurufnya
so kemudian dal ya, sod gitu Bu ya. Nah, kalau ketemu dengan mim ya nggak ada madnya Bu ya. Nah, paham maksudnya. Jadi tergantung kita lihat ya apa di ujung hurufnya, huruf yang kita baca, kemudian bertemunya dengan apa gitu. Paham tuh Bu ya? Lam kan ada mimnya ya. Iya. Ya, lam kan ada mimnya. Iya, lam itu kan Ketemu mim lagi. ketemu mim lagi. Nah gitu. Jadi bukan itu Bu. Bukan. Madlaj madlajin Harfi musbah. Musbah, harfi musbah. Iya. Ya, harfi musbah ya, madzazim harfi musbah ya. Ini madzazim harfi musbah. Ibu maaf Bu ya. Kalau memang ada itu kan istilah-istilah Bu ya. Kalau memang ada perbedaan-perbedaan istilah itu nggak masalah Bu ya. Yang penting bacanya seperti itu gitu. Kadang-kadang kan pokoknya tak sama apa gitu ya. Kalau ketemu ada yang bilang idgham mutajanisain, ada yang bilang idgham mutaqaribain. Enggak masalah Ibu ya, masalah istilahnya yang penting bacanya gitu. Kalau istilah-istilah itu kadang-kadang ada yang beda gitu ya, itu namanya istilah itu ya. Paham tuh Bu ya, jadi nggak usah dipermasalahkan, yang penting bacanya benar gitu ya. Baik, jadi alif lam mim itu sudah sering kita temui Bu ya. Jadi hanya Allah aja lah yang mengetahuinya, nggak usah ditafsirkan gitu Bu ya. Baik, kemudian ayat kedua Bu ya, tilka ayatul kitabil hakim Bu ya. Inilah ayat-ayat kitab yang penuh hikmah. Nah Ibu, penuh hikmah. Hikmah itu apa sih Bu? Hikmah itu apa sih Bu? Coba, hikmah itu apa? Lil. Ya, hikmah itu penuh kebaikan, kebijaksanaan. Ini Al-Qur'an, di Al-Qur'an adanya Bu ya. Iya. Kebaikan, kebijaksanaan yaitu ada di Al-Qur'an gitu ya. Kebaikan, kebijaksanaan ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, kalau ada segala sesuatu masalah, Bu ngambilnya kemana? Ke Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu ilmu Bu ya. Al-Qur'an itu ilmu segala sesuatu semuanya ada di Al-Qur'an. Paham tuh Bu ya? Nah, jadi hikmah Bu ya di mana? Di Al-Qur'an. Al-Qur'an bisa untuk apa Bu? Untuk penawar Bu ya. Coba siapa yang menghafal ayatnya? Apa? Saya dibaca sebetulnya tiap hari, cuman kalau mau disampaikan suka lupa. Yang di surat itu, yang di surat apa ya, dibaca sebenarnya. Jadi Al-Qur'an itu penawar Ibu ya, itu petunjuk ya, cahaya. Iya, lupa saya. Padahal siapa iya, di bukan itu mah. Ya, jadi Quran itu bisa untuk penawar ya Bu ya, bisa untuk obat, kemudian juga petunjuk. Nah, Al-Qur'an itu hikmah Bu ya. Nah, hikmah, kebijaksanaan segala apa ada di Al-Qur'an ya. Bisa jadi petunjuk, bisa jadi obat gitu ya. Nah, sifat. Lupa, padahal dibaca kalau itu. Iya. Kalau mau disampaikan suka ngeblank. Nah, itu Al-Qur'an ya. Bisa jadi apa Bu? Petunjuk, penawar gitu ya. Gitu. Itu Al-Qur'an. Oleh karena itu kita jangan suka lalai kepada Al-Qur'an. Dan yang mana ayatnya? Ayatnya bukan yang suka itu kita baca Bu ya. Seluruh Al-Qur'an itu isinya hikmah Bu ya. Itu penawar. Sebab Ibu kalau umpamanya lagi galau gitu Bu ya, Ibu baca Al-Qur'an itu akan bisa tenang. Iya gitu Bu ya, akan bisa tenang. Ibu lagi pikirannya lagi kurang fit gitu Bu ya, baca Al-Qur'an gitu.
Jadi Al-Quran itu penawar, Bu ya, petunjuk dan rahmat ya. Rahmat itu apa? Kebaikan. Semua kebaikan ada di dalam Al-Quran. Kalau kita mengkajinya, kita mempelajarinya. Gitu Bu ya, paham tuh Bu ya. Jadi baca Al-Quran Bu ya. Kenapa? Di dalamnya banyak hikmahnya. Apa hikmahnya? Yaitu diantaranya yaitu petunjuk, penawar Bu ya, obat. Nah, itu. Baik. Paham ayat 2 ya, insya Allah ya. Jadi di Al-Quran penuh hikmah Bu ya. Baik, ayat 3 Bu ya, hudaw warahmata lil muhsinin ya, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah itu Bu. Jadi Ibu, kalau Ibu mau mendapatkan kebaikan itu nyarinya di mana? Di Al-Quran gitu. Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk itu mahal Bu, jangan dikira petunjuk itu murah ya. Harus dibeli dengan apa Bu? Harus dibeli dengan kesabaran. Iya, kita melaksanakan petunjuk dari Allah dibelinya dengan mahal, dengan penuh kesabaran gitu ya. Sebab Ibu, yang namanya kita mempelajari Al-Quran untuk mendapatkan petunjuk, kadang-kadang juga maaf Bu ya, maaf banget, kadang-kadang juga suka, kalau kita kan tetap kita ambilnya Al-Quran, hadis ya, kan kadang-kadang suka beda ya Bu ya. Nah gitu kan, nah kadang-kadang suka beda. Nah di dalam perbedaan itu kita harus apa Bu? Harus sabar gitu ya. Dengan kesabaran itu insya Allah akan memberikan apa Bu? Memberikan pahala. Orang sabar itu diberikan pahala yang tanpa batas ya. Kalau mempelajari Quran, mempelajari hadis itu, kalau kita Bu ya, ya memang ya seperti itu adanya Bu ya, karena tidak sepaham dengan mereka gitu ya. Kita suka mendapatkan apa Bu? Olok-olok ya, suka mendapatkan cibiran, suka mendapatkan cuek, hinaan lah gitu Bu ya. Nah seperti itu kalau apa Bu? Kalau mendapatkan hidayah itu harus sabar. Sebab hidayah itu mahal Bu ya, harus diberi dengan kesabaran ya. Ada yang mensombongkan harus sabar, ada orang yang tidak suka harus sabar gitu Bu ya. Nah itu orang yang mendapatkan petunjuk. Kalau orang yang tidak mendapatkan petunjuk Ibu, kalau mendapatkan olok-olok dari orang, mendapatkan hinaan dari orang, mendapatkan cibiran dari orang, itu hatinya apa Bu? Hatinya marah ya. Enggak usah, enggak boleh Bu ya, enggak usah gitu. Kenapa? Karena kita mendapat petunjuk dari Allah dengan cara seperti itu. Allah itu memberikan petunjuk kepada manusia yang dikehendaki Allah aja Bu ya. Yang tidak dikehendaki Allah itu tidak akan mendapatkan petunjuk. Yang mendapatkan petunjuk itu yaitu yang Allah kehendaki. Nah, yang Allah kehendaki ya, yang mendapatkan petunjuk ya. Terus siapa? Yaitu orang-orang yang mau menghendaki hidayah. Kalau orang yang menghendaki hidayah dan dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, kita harus apa Bu? Mempelajari pelajaran yang syar'i. Yang pelajaran yang syar'i itu apa? Yaitu dari Al-Quran, dari Al-Hadis. Nah itu banyak tantangannya Bu ya. Anda harus penuh sabar. Paham Bu ya? Nah, insya Allah ibu-ibu semakin kesini semakin banyak sabar. Insya Allah itu Bu ya, seperti itu. Ada orang marah-marahin kita ya Bu, terus ntar kita nyautin lagi sama aja ya Bu. Ya nggak bedanya kita sama dia gitu Ibu ya. Nggak usah Ibu ya, maaf Bu ya. Sebab Bu ya, selevel kita Bu ya, selevel kita ya hanya untuk kita sendiri gitu ya. Kita tidak bisa menyampaikan sama orang lain. Nah, sebab menyampaikan sama orang lain kita nggak bisa jawab, malah tambah diolok-olok gitu Bu ya. Udah selevel kita belajar untuk kita sendiri ya. Iya, untuk kita sendiri. Kalau kita ngeladenin mereka malahan ditambah diolok-olok gitu ya. Jadi antepin aja Ibu ya. Jadi orang mau ngomong apa, yang penting kita belajarnya yaitu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, Al-Hadis. Gitu aja Bu ya. Nggak usah Ibu sakit hati, nggak usah Ibu kecewa gitu. Akhirnya kenapa Ibu? Karena diasingkan oleh teman,
daripada dikasihkan oleh teman kita ikutan. Enggak boleh Bu ya, kita harus istiqomah Bu ya. Istiqomah kemana? Istiqomah kepada Al-Quran, Al-Hadis gitu ya, harus istiqomah. Sabar amat Bu ya, nggak usah ngedengerin kalimat-kalimat dari orang yang tidak mengenakan Bu ya, yang tidak dapat hidayah Bu ya. Kalau yang dapat hidayah itu mau mempelajari Al-Quran, mau mempelajari Al-Hadis Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi kalau yang suka mengolok-olok, yang cuman kerjaannya yang bacaannya itu aja, mereka dapat petunjuk dari mana? Orang yang dipelajarinya juga bukan dari Allah dan bukan dari Rasulnya, kan gitu Bu ya. Jadi nggak usah apa Bu. Jadi sebagai petunjuk ya, petunjuk dan rahmat, yaitu kebaikan. Petunjuk itu mahal Bu ya, sering disampaikan petunjuk itu mahal Bu ya, kecuali Allah menghendaki kepada orang itu mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu kita harus cari petunjuk. Paham tuh Bu ya, harus cari petunjuk. Dan rahmat itu kebaikan Bu ya. Di Al-Quran itu petunjuk, rahmat itu kebaikan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Paham Bu ya? Kalau orang yang tidak berbuat kebaikan dapat petunjuk nggak? Ya enggak. Orang Allah juga mengatakannya sebagai petunjuk apa? Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat ya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu mempelajari Al-Quran, Al-Hadis, yaitu mempelajari yang diperintahkan oleh Allah, yaitu pelajaran syar'i gitu Bu ya. Pelajaran yang syar'i yang dikehendaki oleh Allah itu Al-Quran, Al-Hadis. Nah sekarang maaf Bu ya, banyak ya memang Islam gitu Bu ya, banyak nggak yang belajar Al-Quran, Al-Hadis? Banyak nggak? Kan sedikit ya. Maaf Bu ya, adapun banyak pengajian ya kan ya kita dengar ya, pengajiannya kan itu aja. Ada nggak mengkaji Al-Quran? Ya mungkin ada di beberapa ya mungkin ada ya, gitu Bu ya. Beda hadisnya Bu, hadis lemah atau sama hadis awal. Iya begitu Bu ya. Iya, maaf Ibu ya. Maaf Ibu ya, maaf banget Bu ya. Jadi kita mempelajarinya insya Allah hadis yang sahih aja Bu ya, hadis yang maudhu, hadis yang doib ya, nggak usah kita pakai. Kenapa? Karena masih banyak hadis-hadis yang sahih gitu ya. Paham tuh Bu ya? Baik, sekarang ayat 4 Bu ya. Alladzina yuqimus sholata wa yutuz zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Baik, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat Bu ya. Yang apa? Yang diberikan apa? Petunjuk kan tadi ayat 3-nya kan sebagai petunjuk kan Al-Quran, sebagai rahmat kan untuk siapa? Untuk orang-orang yang berbuat baik kan. Nah di sini ayat 4-nya itu orang-orang yang mendirikan sholat. Yang apa? Yang berbuat baik itu orang-orang yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, ya, menunaikan zakat. Nah, serta mereka yaitu yakin akan akhirat ya, yakin akan akhirat. Akhirat itu ada apa Bu? Ada surga, ada neraka Bu ya. Kalau orang yang mendirikan sholat, yang orang yang mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, Ibu ya. Nah, itu apa Bu? Mendapatkan kebaikan. Kalau kebaikan akhirnya larinya kemana Ibu? Perginya ke surga Bu ya. Kemudian kalau orang yang berbuat keburukan larinya kemana? Ke neraka gitu. Nah itulah orang yang nggak dapat petunjuk ya, orang yang nggak petunjuk, orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran ya, tidak mau mengamalkan Al-Quran, tidak mau mempelajari hadis, tidak mau mengamalkan hadis gitu. Insya Allah kita belajar sedikit-sedikit Ibu ya, kita amalkan. Kalau yang Allah perintahkan ya kita kerjakan, tapi kalau orang yang tidak diperintahkan oleh Allah ya, tidak dicontohkan oleh Nabi ya, kita tinggalkan ya. Nggak usah kita ikut-ikutan. Kan rame Bu ya, kan senang kalau rame Bu ya, kan rame, senang gitu Bu ya, senang gitu ya, banyak teman. Ibu, kita ngaji itu bukan nyari teman, kita ngaji nyari ilmu. Untuk apa? Untuk diamalkan, yaitu untuk ke akhirat supaya kita masuk surga gitu Bu ya. Jadi yang namanya pelajaran itu Ibu ya, kalau
kalau di sini Bu ya, maaf ya Bu, di amanya di tafsir ya Bu ya. Jadi mereka kalau orang nggak dapat petunjuk, nggak hirau sama Al-Quran Bu ya, nggak hirau sama Al-Quran, cuek begitu Bu ya. Nah, yang disenengin apa? Yang senengin yaitu nyanyian, musik-musik, joget-joget. Ini saya baca di sini Bu ya, di tafsir Bu ya, bukan kalimat saya Bu ya. Nah, jadi orang yang nggak petunjuk itu sukanya apa? Sukanya yaitu mendengarkan nyanyian-nyanyian Bu ya, yang nyanyi Bu ya. Nah, seperti itu. Maaf Ibu ya. Maaf banget Bu ya. Ya kalau saya ngomong ya bagaimana ya? Ya memang hadisnya begitu Bu ya. Dengerin nyanyian tuh nggak boleh Bu ya, apalagi ada musiknya Bu ya, musik gitu ya, musik ya. Iya, gini Bu ya, memang setiap ulama juga Bu ya, musik itu ya haram Bu ya, musik itu haram. Tapi Ibu kalau yang yang tidak mengharamkan malah nyanyi terus Bu ya. Malah nyanyi terus Bu ya. Itu namanya apa Bu? Nggak dapat petunjuk. Kalau dapat petunjuk, nyanyian itu tidak boleh apalagi ada musiknya, tidak boleh didengarkan. Apalagi yang nyanyinya Bu ya. Maaf Ibu ya. Yang kalau yang anak pesantren itu yang pada nasyid itu ya, ini sama aja kan ya nyanyi, selawat tapi nyanyi gitu kan, selawat ya Allah alam. Kalau saya ya memang kalau saya sendiri ya kurang pas Bu ya. Maaf Bu ya. Ibu, maaf Bu ya. Maaf banget Bu ya. Mencari rezeki dari nyanyi itu haram. Dari nyanyi. Dua suara. Iya. Maaf Bu ya. Gitu Bu ya. Nyanyi kayak. Nah, sekarang gini Bu ya. Emang kalau pengen kaya ya menjurusnya ke sana, ke hiburan Bu ya. Coba orang yang mendapatkan juara-juara di hiburan pasti kaya Bu ya. Pasti kaya Bu ya. Orang-orang yang juara-juara, juara nyanyi, juara apa gitu ya, pasti kaya kan? Tapi kalau orang yang juara ngaji ada yang kaya enggak? Yang kaya seperti mereka. Iya. Kalau penyanyi kan jual segala-galanya Bu. Iya, semuanya. Auratnya juga dijual. Auratnya juga dijual. Iya, suaranya dijual gitu ya. Terus bilang apa? Kan pakai jilbab, pakai baju. Nah, bajunya juga baju ketat kan, kelihatan lekuk-lekukan tubuhnya Bu ya. Iya, nah begitu Bu ya. Nah, jadi kalau maaf kita kan punya cucu, punya anak, punya cucu ya, jangan diarahkan ke situ walaupun kagodaku kaya Bu ya. Orang kan diarahkan ke situ pengen kaya ya. Orang anaknya cucunya diarahkan ke situ ke hiburan pengen kaya gitu Bu ya. Siapa yang dapat hadiah-hadiah dari hiburan nggak kaya? Semuanya kaya kan? Coba lomba-lomba apa? Lomba-lomba nyanyi kan semuanya kaya. Iya, semuanya kaya. Iya. Jadi iya. Tapi kalau nyanyi 100 juta. lebih lah Bu. Iya. Jadi begitu Bu ya. Jadi jangan diarahkan ke situ Bu ya. Itu namanya tidak dapat petunjuk. Kenapa? Karena hobinya kepada nyanyi, kepada musik. Itu namanya tidak dapat petunjuk Bu ya. Yang dapat petunjuk yang mana? Itu yang takwa. Yang takwa itu apa? Yang mengerjakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Ya kan itu dilarang sama Allah gitu ya. Dilarang sama Allah tapi dikerjakan. Paham tuh Bu ya? Jadi orang yang baik itu yang menunaikan zakat Bu ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat Bu ya, serta yakin adanya akhirat Bu ya. Nah, jadi kalau yakin adanya akhirat, kita harus yakin adanya surga, adanya neraka. Nah, kalau pengen ke surga ya ini jalannya, kalau pengen ke neraka ini jalannya, udah ada jalannya Bu ya, udah ada jalannya Bu ya. Jangan kegoda sama orang-orang kaya Bu ya, yang jatuhnya ke situ ya. Jatuhnya kemana? Ke hiburan. Nah, siapa yang nggak kaya di hiburan? Semua orang nggak di hiburan itu kaya Bu ya, seperti itu. Jadi jangan sampai menjatuhkan diri kepada ke
pada kenistaan, pada kehinaan gitu ya. Di mana nista hinanya? Di akhirat ya, itu masuk neraka. Begitu. Di sini juga masih di alam orang. Kalau di sini masih dipuja-puja orang, masih dalam alam orang gitu Bu ya. Iya. Malah kalau juara nyanyi ada yang ngasih mobil, ada yang ngasih rumah gitu Bu ya, mewah-mewah. Umroh. Ada ngasih umroh gitu ya. Itu di mana Bu? Kebahagiaan di dunia dengan cara seperti itu Bu ya. Nah, kebahagiaan di dunia dengan seperti itu ya. Nah, itu hukumnya apa Bu? Nah, iya Bu ya. Jadi hasil dari itu haram hukumnya itu Bu ya. Kenapa? Ngelas satu ya. Ah. Ini kan kalau perintah zakat kan wajib ya Bu. Zakat wajib. Iya kok kemarin dokter Menteri Agama kok nggak wajib katanya. Zakat. Padahal kan setiap ini ada perintahnya itu terusannya. Saya nggak dengar itu. Wajib Lupa kali. Jadi gini Bu ya, zakat itu kan gini Bu ya, mengeluarkan harta Bu ya, itu mengeluarkan harta Bu ya. Yang lagi di demo guru, atau kita masuk di demo Orang Nazarudin aja foto bareng sama istri Bill. Baik Ibu, jadi tentang zakat Ibu, tentang zakat itu ada zakat wajib Bu ya. Zakat wajib itu zakat harta Bu ya, zakat harta yang sudah memenuhi syarat ya. Apa memenuhi syaratnya? Itu kalau sudah nyampe kepada nisabnya gitu ya, sudah nyampe kepada haul-haulnya, itu zakat mal namanya gitu Bu ya. Nah, kemudian ada zakat sunnahnya ya, seperti kemarin kita pelajari di surat Rum ya. Nih Ibu, kita tuh dapat rezeki kan. Nah, kita dapat rezeki itu bukan mutlak punya kita sendiri ya. Kita dapat rezeki bukan mutlak punya kita. Di situ ada titipan untuk karib kerabat ya. Karib kerabat itu siapa? Itu family ya. Nah, itu sunnahnya Bu ya. Nah, jadi di surat apa itu di Arum kemarin ya. Jadi Arum di ayat iya, berapa ya? ayat berapa? Nah, jadi kita punya rezeki Bu ya, itu ada titipan untuk siapa? Untuk karib kerabat, itu family. Kemudian untuk orang miskin ya, kemudian untuk fisabilillah, untuk apa? Ibnu Sabil Bu ya. Ibnu Sabil itu orang yang dalam perjalanan kekurangan ongkos itu Bu ya. Nah, jadi kita mau Bu ya, kita dapat rezeki jangan dimakan sama kita sendiri. Kita dapat rezeki sedikit Bu ya, ya dibagiin ya, kita sedikit lagi gitu Bu ya. Maaf kalau Anak cucu boleh ya, itu karib namanya family Bu ya. Nah, family Bu ya. Nah, itu malah yang lebih nomor satu, makanya emang di nomor satu kan sama Allah juga ya. kerabat dulu. Iya, family lah, kerabat itu family kan. Di ayat berapa itu coba Mama tuh Itu Al-Baqarah. enggak, bukan yang kemarin kita pelajari Arum ya. Nah, jadi rezeki dari Allah itu bukan mutlak kita punya rezeki. 38 kayaknya Bu. Ayat 38 ya. Nah, coba dibaca artinya ya. Jadi ada apa Bu? Ada hak family di situ. Jadi kasihin sama family, sama karib kerabat karib itu orang dekat ya. Iya. Iya. Ibnu Sabil. Nah, itu Bu ya. Jadi 38 Bu ya. Jadi kalau kita punya rezeki Bu ya, dapat rezeki ya bagi karib kerabat. Orang sudah punya sedikit ya baginya sedikit lagi gitu. Emang itu perintah Allah. Itu tentang zakat Bu ya. Tadi siapa yang tentang tanya zakat? Nah, kalau wajib Maksud saya kan banyak perintah yang di Al-Quran ya kan itu wajib. Iya. Kok tanya nggak wajib itu Bapak Nasruddin? Enggak denger, enggak tahu. Ayat 38 Bu ya. Jadi Ibu ingat Bu ya. Jadi kalau kita dapatnya sedikit, ya baginya sedikit lagi. Gitu. Perintah siapa itu Bu? Perintah Allah di surat Arum ayat 38. Gitu Bu ya. Jadi jangan, kalau bahasa saya ya, jangan kekerewet, ini rezeki saya semuanya. Enggak Bu ya. Harus bagi apa Bu? Karib kerabat. Kalau kayak kita family gitu ya. Kemudian ke orang miskin, fakir miskin gitu ya. Kemudian kalau ada ke Ibnu Sabil. Itu masalah zakat ya Bu ya. Jadi ada zakat sunnah, ada zakat wajib. Zakat wajib itu yaitu tentang harta. Paham tuh Bu ya? Saya punya satu Bu. Enggak. Ika upami kianya
anaknya uang rambut bayi. Iya. Terus ayah bukan diklat, saya ada orang yang dikasih tapi di luar Islam gitu, cuman orangnya kasihan kan nggak terurus ya Bu, nggak dinok mamna gitu, masalah ini tuh masih Kalau sedekah boleh Bu ya, kalau hanya sedekah. Tapi kalau masalah urusan itu urusan ada kaitannya dengan hubungan zakat enggak Bu ya. Enggak Bu ya. Kalau sedekah aja, jangan dihubungkan dengan urusan keagamaan kita Bu ya. Ya seperti kalau memang mau dikasih Bu ya, seperti yang di surat At-Taubah ayat 60 kan enggak ada untuk orang yang 7 itu ya, iya, yang 8 asnaf iya, itu ya. enggak ada Bu ya. Iya, Iya, tapi jangan disangkut pautan dengan uang sedekah aja. Ya, sedekah aja, sedekah biasa aja. Berarti kalau yang itu tadi sama aja itu Enggak. Jadi iya sedekah umpamanya nyukur rambut ya. Terus ditebus dengan uang. Uangnya diberikan ke fakir miskin, tapi fakir miskin yang kan ngelihat. iya, tapi itu jangan ngambil dari situ Bu ya. Jangan ngambil dari situ. Tetap itu kan sama untuk sedekah ya Bu. Ya, Iya. Tapi tetap aja untuk yang orang ini aja ya. Iya. Enggak. Enggak. Jadi kalau umpamanya kaitannya dengan hukum-hukum Islam gitu ya. Enggak Bu ya. Janganlah gitu Bu ya. Iya. Jangan. Kalau sedekah biasa, umpamanya sedekah biasa enggak masalah. Gitu Bu ya. Oh, berarti yang itu tadi yang cukur rambut tadi termasuk kayak zakat itu Bu? Iya lah, itu kan hukum dari agama. Hukum dari agama ya. Ayam tuh Bu ya. tiket umpama Jadi kalau mau sedekah aja Bu ya. nggak boleh ke saudara ya Bu ya. Gimana Ibu? Kalau zakat fitrah nggak boleh ke saudara gitu ya Bu. Kalau saudaranya yang mana dulu? Kalau saudara yang ada pinggir-pinggir itu boleh. Kalau orang tua anak itu nggak boleh. Kalau pinggir itu kakak adik, kalau miskin boleh Bu ya. Yang nggak boleh tuh ke anak, ke orang tua. Kemarin juga ada yang nanyain, saudaranya kan di Jawa gitu Bu, yang orang kurang gitu ya. Saya kalau zakat ke itu boleh enggak gitu? Boleh sih gitu. Katanya juga kan boleh gitu ya. Iya. Kata Ibu boleh. Iya. Tapi suaminya akhirnya tuh ujung-ujungnya tuh ngelarang, katanya mau ditransfer kan ya. Misalkan senilai zakat itu mau ditransfer gitu. Ngelarangnya katanya harus beras itu Bu. Jadi pengennya katanya nggak afdol kalau bukan beras mah gitu. Jadi nggak jadi. Terus yang ditanya apa? Ya maksudnya boleh nggak gitu kalau nggak berupa beras itu kan? Nah, ini ada pendapat juga Bu ya. Ada beberapa pendapat Bu ya. Karena makanan pokok kita beras, ya harus beras gitu ya. Nah, itu pendapat Bu ya. Tapi kan kita juga hitung-hitung beli beras, kemudian dizakatkan di situ gitu Bu ya. Gitu Bu ya. Kita kesini aja ntar buat beli beras Jadi memang ada yang pendapatnya memang Wah, kekeh, ya, kekeh beras ya. gitu ya. Karena makanan pokok kita itu beras, ya kekeh harus beras gitu Bu ya. Tapi ada yang pendapat ya itu kan dihitung juga dengan ukuran harga beras gitu Bu ya gitu. Kalau maaf ya, kalau saya sih ambil yang gampang aja ya, karena kalau kita beli beras dulu gitu ya kan, kalau jaraknya jauh bukan di sini gitu. Iya. Di sini kan, Enggak, jadi ada beberapa pendapat ya Bu ya. Jadi enggak masalah kalau uang juga memang di masjid di Al-Azhar juga emang terima uang Bu ya. Terima zakat uang. Tapi hitungannya dengan hitungan beras gitu Bu ya. Tapi kalau Ibu umpamanya Ibu kalau di kampung makan emang berasnya nggak usah nyari, ada di rumah Bu ya. Kalau di kampung makan berasnya nggak usah nyari, ada di rumah. Ya beras lah. Ya beras gitu deh. Ya, makan pokok. Gitu ya. Jam berapa Bu? Jam 5. Siapa yang bawa HP? Mama Ibu bawa HP. Itu lihat itu.
Ibu ini nggak bisa. Enggak, kalau dia akan dipakai nggak Nggak bisa. kelihatan. Jam 5 ini waktu Ini saya tutup dulu Bu ya. Nah, nanti kita terusin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Belum ada jam 3, jam 2 lewat 49. berarti 10 menit lagi. 10 menit lagi. Baik.